wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo pemirsa Jogja TV, senang sekali saya Cynthia Rina hadir kembali menjumpai Anda dalam Anjang Sana Wakil Rakyat, persembahan kerjasama Jogja TV dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Hari ini saya sudah berada di Bantul Creative Expo 2024 dan tentunya saya di sini akan berkeliling-keliling melihat stand-stand yang ada di sini dari masing-masing Kapanewon di Kabupaten Bantul bersama dengan salah satu anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, yakni Bapak Anton Wahono. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Baik pemirsa Anjang Sana, saya sudah janjian dengan Bapak Anton Wahono di Kapanewon Pajangan, tepatnya di depan standnya. Katanya sih lagi di sini ya. Kita langsung aja yuk cari ke dalam buat ngobrol-ngobrol. Yuk. Selamat malam Pak Anton dan Pak Anjar ya. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Alhamdulillah saya sudah sampai di stand Kabupaten Bantul di Kapanewon Pajangan seperti itu. Boleh kita ngobrol-ngobrol di depan? Monggo disilakan Bapak. Wah, saya senang sekali ternyata di Pajangan sangat luar biasa ya potensinya ya. Ada belangkon di sini yang dipakai Pak Anton. Pak Anjar juga, biar kelihatan ganteng ya. Dan juga ada kerajinan yang ada di depan sini. Nah, sebelumnya saya mau tanya-tanya juga nih ke Pak Anjar dan juga Pak Anton. Mungkin saya tanya ke Pak Anjar terlebih dahulu ya, tentang potensi yang ada di Kapanewon Pajangan sejauh ini seperti apa Pak? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Cynthia ya. Iya, betul. Ini kami dari Kapanewon Pajangan. Kalau potensi lokal yang ada di Pajangan ini banyak sekali, banyak macamnya. Ada kria, ada kerajinan manik-manik, ada kalau yang sekarang baru ini adalah kuliner. Kuliner di Pajangan ini juga viral karena ada ingkung. Nah, itu di Gua Sari itu terkenal dengan ingkung macam-macam, ada 13 warung ingkung di sana. Yang lainnya adalah ada kegiatan-kegiatan KWT ini mengolah dari bahan-bahan yang tidak berguna tetapi bisa bermanfaat seperti keripik gedebok. Nah, keripik gedebok itu dari Kamijoro, dari pohon pisang itu pelepahnya, nah itu digunakan untuk keripik. Ini sangat gurih sekali ya. Ini ibu-ibu KWT yang bergerak di kegiatan untuk memberikan manfaat dari barang yang tidak berguna tadi. Terus ada juga potensi yang lainnya seperti kalau di Krebet. Ini kenapa kita pakai belangkon? Kenapa di sini ada belangkon yang besar juga? Ini merupakan maskot kita. Nah, maskot kita adalah belangkon batik kayu. Jadi di Krebet ini mungkin satu-satunya di Indonesia maupun di dunia, karena ada kerajinan dari batik kayu. Jadi kayu itu bisa dibatik seperti layaknya kain. Nah, ini hanya satu-satunya yang ada di Krebet. Nah, ini menjadi ciri khas kami, maskot kami. Kita ambil belangkon karena di Pajangan sendiri ada kerajinan belangkon. Dan batiknya ini, kayu yang ada di kayu ini dibatik pakai tangan juga. Sehingga ini menjadi satu ciri khas. Nanti semua orang yang berkunjung di sini, yang berkunjung ke sini, ini nanti bisa melihat dan bisa membubuhkan tanda tangan bahwa kita sudah berkunjung di stand Kapanewon Pajangan yang memiliki ciri khas maskot belangkon batik kayu. Itu ini beberapa potensi yang ada di kita. Selain itu juga ada objek wisata yang mungkin wisata alam dan wisata budaya yang ada di Pajangan. Pokoknya kalau penjenengan nanti mau melihat hasil kerajinan, hasil kuliner, ada manik-manik, pernik-pernik untuk anak-anak juga banyak. Ini di Pajangan ini semuanya komplit ada. Ada. Nah, itu gitu, dia tadi. Ternyata banyak sekali juga ya Pak ya terkait dengan potensi wisata yang ada di Kapanewon Pajangan. Tidak hanya wisata tapi juga hasil-hasil kreatif yang dihasilkan oleh warga masyarakat juga sudah ditampilkan di sini. Bernilai jual tinggi seperti itu. Kalau dari Pak Anton sendiri melihat potensi wisata yang ada di Kapanewon Pajangan seperti apa? Ya, ini terutama kalau yang wabil khusus batik kayu yang ada di Krebet itu kan mulai sejak tahun 1988. Nah, pada saat itu ada kebijakan pemerintah kulit mentah bisa diekspor, lalu kemudian dulu kita
perajin tatah sungging wayang kulit dari 73 sampai 1988. Lalu kemudian setelah ada kebijakan pemerintah, ada perintah dari ekspor, bahan kulit mahal. Akhirnya kita membuat wayang pakai kayu dan itu pakai tidak asal-asalan karena kita pakai buku, pakai pertama wayang itu dari Babat Mojopahit. Ada Minak Jinggo, Pencono Wungu, Damar Wulan itu. Lalu kemudian setelah itu kami mendapatkan kesempatan pada saat itu tahun 95 itu berpameran di Inggris. Lalu kemudian setelah itu berkembang yang dulunya si krebet itu tidak ada menjadi sentra. Dan sampai tahun ini kemarin tepatnya tanggal 20 Juli pas kebetulan hari jadi Bantul itu Pak Mas Menteri Parikraf Pak Sandiaga Uno juga rawuh karena apa? Karena krebet itu masuk 10.000 desa wisata seluruh Indonesia. Lalu sudah masuk 100 besar, kemudian masuk 50 besar Indonesia. Nah, semoga nanti dengan rawuhnya, karena Pak Menteri Parikraf itu dalam 3-4 tahun lalu itu sudah ke krebet juga, lalu kemudian ditindaklanjuti, dan insya Allah kami nanti untuk krebet itu bisa mewakili daerah istimewa Yogyakarta menjadi juara 1. Harapan kita semua warga masyarakat mewakili daerah istimewa Yogyakarta ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Nah, alhamdulillah dengan kita sudah mewakili itu kita dikembangkan, sudah dibantu sekarang ini dibantu dari Kementerian Parikraf itu berupa barang dari homestay Pak Newu, jadi ada konsep duduk dan lainnya dari perlengkapan homestay itu nanti akan sudah kita dapat bantuan dari sana. Berarti untuk peningkatan fasilitas ya, fasilitas biar nanti berkembang sehingga warga masyarakat itu bisa menikmati. Karena di krebet ini teman-teman Pak Anton bersama warga masyarakat mengembangkan edukasi bagaimana cara membatik di kayu. Jadi untuk sekolah-sekolah bisa belajar membatik secara kilat di sana. Nah itu otomatis kalau sewa-sewa dari luar daerah ini kan butuh tempat homestay sehingga tadi ada bantuan untuk biar nyaman, biar betah, biar berkunjung dan mendapatkan ilmu dari krebet ini. Gitu. Ya, jadi nanti kalau sudah bisa betul-betul juara 1, nanti mesti krebet itu bisa nyusul seperti yang di Ngelanggeran. Jadi insya Allah nanti bisa dapat anggaran untuk infrastruktur di lingkungan krebet dan untuk mewakili krebet Jendang Sari Pajangan Bantul juga otomatis mewakili daerah istimewa Yogyakarta. Nah itu dia tadi mengangkat semua kan gitu Pak. Dan juga kan ini juga ada sinergi ya dari Kapanewon Pajangan, lalu juga dari legislatif terutama gitu kan ya dalam mengembangkan potensi wisata baik untuk produknya, lalu untuk tadi ada homestay, ada wisata dan lain-lain. Wisata edukasi. Nah itu dia tadi. Nah bagaimana nantinya kolaborasi antar dari Kapanewon dan juga dari legislatif untuk bisa mengembangkan lagi potensi ini. Dan alhamdulillah Mbak Cynthia, Pak Panewu, setelah kemarin dirawui Pak Menteri itu setiap hari pasti ada tamu asing. Itu jadi, dari luar negeri sudah setiap hari mulai menggelitik lagi dan alhamdulillah untuk produsen atau kan produk kerajinan itu sekarang original sudah banyak sekali sampai bahkan yang namanya sumpit atau sendok garpu yang dari kayu itu permintaan dari Jepang itu sampai 100.000 pasang karena itu hanya sekali pakai. Sumpit itu dibatik dan diekspor. Jauh-jauh ke Jepang kalau misalnya kita menemukan ini ya produk dari krebet ini sendiri juga bisa kita beli ya. Betul, itu luar biasa kan. Ini yang bisa mengangkat baik lokal itu kan hanya kecil waktu itu, tapi bisa mengangkat sampai ke tingkat nasional. Harapannya nanti karena satu-satunya di dunia. Jadi nanti suatu saat, andaikan Mbak Cynthia nanti berkunjung ke Jepang, dapat sumpit, tapi ada batik kayu. Nah itu dari krebet. Luar biasa Mbak. Besok ya, insya Allah. Jadi krebet itu batik kayunya Indonesia. Itu jadi slogan kita seperti itu. Memang dulu pernah kita didampingi dari
Kementerian Perindustrian itu untuk klaster kayu itu di Indonesia baru ada 2, pertama di Gianyar Bali, kedua di Krepel. Nah, itu didampingi, di situ digali permasalahannya, dicarikan solusi. Jadi didampingi oleh Perindak itu Deperin ya, Deperin itu dari tahun 2009 sampai 2016. Jadi pada saat itu kita didampingi terus dicari permasalahannya, dicarikan solusi. Jadi solusinya baik itu pemangku kepentingan dari daerah sampai pusat dan swasta pun BUMN juga harus ikut, termasuk contohnya Gapuro itu Pak Gapuro itu juga itu dari pihak ketiga, itu dari Telkom. Jadi kalau kita sudah mohon itu tidak bisa menolak, harus diberi. Karena memang perhatian seperti itu, Pak. Ya kita berterima kasih, artinya inilah nanti potensi-potensi lokal yang kecil tapi bisa membawa nama besar untuk Bantul maupun untuk daerah istimewa Yogyakarta. Itu dia tadi, berarti emang semua ini saling bekerja sama, saling gotong royong untuk bisa membangkitkan Kapanewon Pajangan. Khususnya juga di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta untuk bisa melangkah maju ke langkah internasional seperti itu ya. Baik, setelah ini mungkin saya bisa ditemani untuk ke dalam ya sama Pak Anjar dan juga Pak Anton ya. Mbak Cynthia bisa melihat langsung potensi yang ada. Nanti kalau ada keripik bisa mencicipi juga. Betul. Mau juga di dalam ya. Baik teman-teman dan juga pemirsa yang ada di Anjang sana, kita langsung masuk ke dalam dan juga melihat potensi wisata yang ada di Kapanewon Pajangan. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang sana, Wakil Rakyat. Ayo kita langsung masuk ke dalam ya, Pak siap, ya. mari. Mari. Kita jalan-jalan lagi ya Pak Anton. Kita sudah sampai di Setan Kapanewon Pandan. Kapanewon Pandan. Ya, Pak Nanang Panewonnya. Iya, kita langsung bertemu saja dengan Pak Nanang. Selamat malam Bapak Sugeng Dalu mana Masya Allah, saya sudah mampir di Kapanewon Panda malam hari ini ya. Iya betul. Ini stand kami Kapanewon Panda. Nah, saya kalau boleh tahu bagaimana untuk potensi yang ada di Kapanewon Panda ini sendiri, Pak? Oh, alhamdulillah. Kalau di potensi Panda banyak itu, Pak. Kami UMKM banyak itu kan. Tapi memang ada unggulan masing-masing. Di Kaluaran Mijirejo itu dengan batiknya itu. Di Kaluaran Gilangharjo ada tempapsi Gilangharjo. Termasuk alat-alat pertanian dan ini perbaru keris. Nah, nanti bisa dipirsani keris ya. Ini sudah ada empumpunya yang mumpuni juga, mumpuni Terus yang dari Caturharjo itu ada pandan, anyaman pandan dan segala macamnya itu sudah ekspor juga. Kemarin banyak dipesan untuk Bantul hari jadi Bantul untuk tas itu karena itu mudah didaur ulang juga, tidak ramah lingkungan sehingga banyak suka terutama orang luar negeri gitu kan. Di mana aja Pak itu kalau yang di luar? Hampir ke Eropa rata-rata. Jadi teman-teman itu sudah seperti itu gitu kan. Kemudian kalau yang di Sidoarjo itu bunga-bunga kering, makanan, sama dari KWT itu banyak itu dari tas, sama sandal jepit yang dilapisi dengan batik. Ada yang dilapisi dengan pandan juga, gitu kan. Lalu untuk pengembangan bersama dengan masyarakat untuk dapat meningkatkan potensi yang ada di Panda ini sendiri seperti apa, Pak Nano? Ya, kalau dengan kami selain ikut pameran, ikut pameran di mana-mana, ikutan dan di Keranasda ini juga bantuan dari komisi DPRD Bantul gitu kan, termasuk Mantan ini. Bagaimana untuk koordinasi bersama dengan Panda sendiri pada dalam pengembangan potensi? Alhamdulillah kita selalu bekerja sama mendampingi, jadi kita punya jaringan. Jadi kita harus bersama-sama. Misalnya ada permintaan pasar, itu kita kalau tidak punya jaringan tidak bisa memenuhi permintaan. Karena biasanya permintaan pasar itu banyak dan waktunya
waktunya pendek. Jadi kalau kita harus selalu kerjasama, ada kerjasama dari pengusaha atau perajin yang satu dengan yang lain, ya, karena permintaan pasar sangat luar biasa. Kalau misalnya nanti dalam peningkatan lagi Pak untuk kedepannya dalam pengembangan potensi wisata, lalu mungkin pemberdayaan masyarakat yang ada di Panda ini sendiri, seperti apa? Ya, kami memang mau membentuk terutama kampung-kampung wisata di wilayah masing-masing kelurahan. Kemudian kami gadokkan, kami hubungkan, kami ada wisata, namanya wisata gerobak. Nah, wisata gerobak itu kan jalan-jalan menggunakan naik gerobak sapi, muter-muter, nanti ada desa wisata di WKJ, ada desa wisata yang ada di Wijirejo, itu ada spot-spot juga itu kan, mampir di batik, mampir di ikan hias, mampir di kerajinan gamelan, kerajinan keris, itu yang bisa, nah, yang ingin kami kembangkan, sehingga wisata itu menyeluruh, tidak hanya satu kelurahan Gilang-Harjo, tapi sudah muter nanti minimal ke Wijirejo. Ya, kalau syukur nanti yang ke Caturharjo itu ada sendiri wisata yang sana itu kan. Nanti ada laboratorium sampah dan segala macam itu di Kelurahan Caturharjo itu kan. Wah, itu dia ya untuk mengatasi masalah sampah di Bantul ya. Ternyata di Panda pun juga ada solusinya ya. Dan kami sudah menetapkan kelurahan itu sebagai bebas sampah itu. Jadi sampah harus sampai di kelurahan, tidak boleh keluar dari Kapanewon Panda. Luar biasa untuk potensinya ya. Di Kapanewon Panda itu ada wisata religi. Betul. Masuk Watu Gilang ya. Ada Watu Selo Gilang, ada makam Panembahan Bodo, ada makam Panembahan Bodo, jadi ada Masjid Kauman. Itu termasuk ada situs dulu pabrik gula juga di PJN di Kelurahan Wijirejo. Baik. Nah, sejauh ini bagaimana legislatif dari Komisi A dalam membantu pengembangan di Panda ini sendiri, Pak Anton? Kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi kita anggarkan untuk pelatihan, misalnya ada pelatihan pengembangan usaha, termasuk sampai tingkat pertanian sama perikanan juga. Jadi tidak hanya kerajinan, semua kita sentuh, semua kita rangkul untuk maju bersama. Baik. Demi Bantul dan juga khususnya di Kapanewon Panda ini sendiri ya. Baik. Harapan kedepannya mungkin dari Pak Nanang dan juga nanti Pak Anton dalam mendukung apa saja program-program yang dibuat di Kapanewon Panda ini sendiri seperti apa? Mungkin dari Pak Nanang dulu. Kalau kami untuk pemerintah Kabupaten Bantul kami minta untuk pameran, support untuk pameran itu kami sangat membutuhkan. Karena dengan pameran kami dikenal, kami ada orang yang membeli, ada yang juga menindaklanjuti. Jadi beberapa bulan kemarin ada pesanan-pesanan yang mengalir pada teman-teman kami, rekan-rekan UMKM kami itu terutama tas, batik dan segala macamnya untuk seragam kantor, seragam sekolah dan segala macamnya itu. Kemudian dari rekanan, memang dari teman-teman UMKM kita harus ada sisi yang paling excellent, yang biasa, KB1, KB2 itu harus ada, itu kan. Karena kita pasar gitu kan. Pasar itu tidak semua orang kaya, ada yang orang setengah sedang, ada yang orang bawah. Nah itu kita harus bisa merangkul semua itu sehingga nanti UMKM bisa berkembang dengan baik. Seperti itu kan. Kami sudah terima dari teman-teman sendiri. Baik. Dari Pak Anton sendiri? Jadi begini, kami kalau bicara anggaran, walaupun kami itu di Komisi A, tetapi kalau masyarakat itu butuh anggaran, kita bisa titipkan dengan misalkan untuk pengembangan pariwisata, kita bisa titipkan di pariwisata untuk pelatihan pengembangan pariwisata. Lalu kemudian bisa kita titipkan dengan perindustrian atau perdagangan UMKM. Jadi kita luwes saja, kan itu boleh dan jadi anggaran itu bisa kita kemanakan. Yang penting untuk kepentingan kemajuan daripada warga masyarakat yang ada di Bantul. Seperti itu. Baik, nanti kita akan tunggu saja kolaborasi selanjutnya dalam pengembangan potensi wisata terutama yang ada di Kapanewon Panda. Baik, terima kasih Ibu, Pak Nanang atas kesempatannya. Setelah ini kita juga mau lihat-lihat ke dalam juga ya Pak ya. Siap. Nah, teman-teman. Baik. Siap. Jadi jangan kemana-mana untuk pemirsa yang ada di Jogja TV, tetap bersama kami untuk menyaksikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bantul di Bantul Expo. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Semoga kita masuk bersama-sama.
Pak Jiman, ditemani Pak Anton masih ya. Kita berada di Kapanewon Serandaan. Setan Kapanewon Serandaan di Bantul Kreatif Expo. Benar sekali. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana untuk potensi wisata yang ada di sini, Pak? Monggo. Ya, terkait dengan potensi Serandaan, memang salah satu inovasi yang saya lakukan adalah dengan melakukan jajah desa Milangkori yang kita singkat dengan Jadikori untuk Kapanewon Serandaan dengan nama Jadikori Surohandoko. Kita memotret potensi UMKM, potensi kuliner, potensi kerajinan, potensi wisata, potensi budaya yang ada di Kapanewon Serandaan. Ya. Harapannya itu bisa dikenal oleh masyarakat luas, baik melalui media sosial ataupun melalui jejaring apapun, sehingga orang yang masuk ke Bantul lewat Serandaan gitu Pak Anton, tidak hanya kejar lewat, tapi apa sih yang ada di Serandaan, sehingga mereka tertarik, kemudian bisa mengkurasi produk unggulan dari Kapanewon Serandaan. Dan semua produk itu kita perkenalkan di Bantul Expo ini, di stand Kapanewon Serandaan. Ya, ini termasuk diantaranya yang baru sekarang kita upkan adalah lukisan 3 dimensi dari limbah laut, Mbak Cynthia. Jadi kita kan punya potensi pantai. Nah, itu limbah-limbah laut itu kita kumpulkan. Itu kemudian dibuat suatu lukisan 3 dimensi yang memang sangat indah, nanti bisa disaksikan. Nah, setelah ini bisa dilihat ya. Iya boleh. Jadi gitu. kalau untuk produk-produknya apa saja tadi? Nah, boleh. Ini produk yang juga sedang kita angkat adalah abon lele. Masih belum banyak orang yang mengolah lele, Pak Anton. Tadi kan lele konsumsi itu kadang-kadang 6-7 ekor 1 kilo. Ini yang 1 kilonya 1 ekornya 1,5 kilo. Itu yang baru bisa dipakai untuk abon lele. Sehingga 3 kilo 2 ekor. Nah, itu kemudian kita olah menjadi abon lele yang dikemas seperti ini ya. Ya, ini contohnya kemasan abon lelenya begitu ya. Kemudian Pak Rita ya. Ya, sebermitra dengan saya juga ada produk ini. Sambal kiu, aneka sambal. Ini juga olahan laut, ada ikan rasa teri, ada rasa ikan bakar, macam-macam rasa di sana. Nah, juga yang sedang kita kembangkan, ini mie ledek. Sebagaimana Pak Anton Birsa ya, ikonnya Serandaan kan dikenal mie ledek ya, bukan dari namanya ya, tapi rasanya. Nah, ini kita juga sedang bersaing dengan produk kemasan mie yang lainnya. Ya, jadi di sini sudah ada bumbu instannya gitu. Tinggal ditambahi daging, telur, sayuran bisa lebih enak. Gitu. Cara pemasakannya juga ada di ini karena produk Desa Timurti diberi nama Yumurti. Iya, gitu. Ini, Nah, setelah melakukan berbagai banyak pengembangan, kerjasama juga seperti itu, mungkin Pak Anton nanti juga bisa menambahkan bagaimanakah nanti kolaborasinya seperti itu agar nantinya bisa meningkatkan lagi potensi wisata terutama di Kapanewon Serandaan ini sendiri. Kalau untuk wisata yang di Serandaan kuliner tentang lele, itu kan di sana ada Mas Rita namanya. Ya, betul. Itu punya puluhan ribu lele. Jadi setiap hari itu hampir panen. Dan untuk masyarakat yang ingin beternak lele, itu sudah kami sampaikan seperti tadi, walaupun untuk pertanian itu bukan mitra kerja Komisi A, akan tetapi karena dibutuhkan oleh warga masyarakat, makanya kita tetap menganggarkan untuk masyarakat di sana yang kepengen sukses seperti Pak Rita. Pak Rita itu cowok bukan Mbak Rita, itu namanya memang Rita. Jadi itu di sana sangat luar biasa. Jadi teman-teman yang di luar Serandaan pun banyak yang belajar untuk ternak lele di Serandaan begitu. Ya mungkin sedikit tambahan dari Bapak, nantinya harapannya seperti apa agar nantinya dari legislatif ataupun dari pemerintah daerah untuk pengembangan desa yang ada di Serandaan ini. Ya, benar Mbak Sita. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, tetap bermitra dengan Dewan itu sesuatu yang harus kita lakukan selaku pembuat kebijakan juga ya. Juga tentunya dengan dinas pendamping teknis yang mereka menguasai baik bidang kebudayaan, pariwisata, UMKM ataupun craft kerajinan. Sehingga dengan bermitra dengan mereka, harapan kita ke depan
apa yang menjadi potensi Kapanewon Serandaan yang kita tadi inisiasi dengan Jadi Kori Surahandoko ini semakin dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di Bantul, Jogja, bahkan kalau bisa Indonesia pun mengenal ada apa di Serandaan. Dan juga di luar negeri. Di luar negeri ya. Mudah-mudahan tambahan ini juga bisa boleh. Jadi terwujud ya. Amin. Mungkin Bapak mau nambahkan sedikit ya, aja. di samping itu karena saking kondangnya mie letek. Mie letek itu sampai muternya itu pakai sapi ya, muter gitu. Tradisi. Jadi sampai hari ini saya sering pertahankan. Sampai saya masih menggunakan sapi, tidak mau menggunakan mesin yang lain. Karena itu yang lokal wisdomnya di situ ya. Lokal wisdom. Dan itu menjadi daya tarik wisata, Mbak Cynthia. Jadi kita di Bendo harus kepengen melihat. Di Bendo itu justru turis-turis lihatnya yang itu. Kalau mesin mah biasa, tapi yang pakai sapi itu menjadi suatu yang unik gitu ya. Experience yang experience gitu yang berbeda dengan yang lain. Nah, itu dia tadi. Mungkin setelah ini kita mau lihat-lihat ke dalam juga ya. Boleh kita antar. Itu ya. Oke. Baik, teman-teman pemirsa yang ada di Jogja TV, jangan kemana-mana, kita masih akan explore lagi ke tempat selanjutnya. Sekarang kita mau ke dalam dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Anjasana Wakil Rakyat. Oke, ya. Ke dalam, yuk ke dalam. JPF Jogja Prima Fest kita juara 1 Piala Gubernur loh. Sudah di Kapanewon Sanden ini pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Udit, benar ya? Iya. Ini sangat unik nih ya untuk standnya di Kapanewon Sanden. Bisa diceritakan untuk potensi yang ada di Kapanewon Sanden ini sendiri, Pak Udit? Potensi sebenarnya banyak sekali, dari yang jelas kreativitas masyarakat ya. Tapi yang jelas untuk tema di Bantul Kreatif Expo 2024 ini kita mengangkat tentang edukasi tentang pengelolaan sampah. Jadi seperti yang dilihat ini adalah gaun-gaun dari bahan-bahan recycle. Itu jadi dari kelapa jagung, ada bubuk sabun, kopi dan yang lainnya. Jadi sebagaimana bisa kita mengedukasi warga masyarakat untuk bisa bijak dalam pengelolaan sampah, terutama di lingkungan kita atau sampah rumah tangga sendiri, gitu Mbak. Baik, kalau untuk isi standnya sendiri di sini ada apa aja? Kalau isinya pertama dari kreatif ini dari Giri semuanya, dari Mas Sunu, ini dari Kelurahan Cigading, terus dari Kompak sendiri, ini di galeri Kompak juga ada, mungkin nanti bisa follow di Instagram kita di galeri_kompak, itu ada nanti produk-produk kita. Jadi produk-produk kita itu sebenarnya berawal dari iseng tapi keterusan. Jadi karena banyak program sekolah P5 dan sebagainya itu, jadi kadang ikon kita itu disewa atau bahkan dibeli untuk jadi ikon di sekolah itu gitu. Jadi makanya keterusan berawal dari kita iseng pengen ikut karnaval pakai gaun recycle. Terus untuk yang kedua, program unggulannya adalah tentang pemanfaatan olahan toga. Jadi di Kapanewon Sanden, terutama di Gading-Harjo, Kedungguan Kalimuntul, ada Asman Toga Dejamu binaan dari Puskesmas Sanden Dinas Kesehatan. Jadi ini tanaman-tanamannya termasuk tanaman toga dan sayuran. Terus produk-produk olahannya seperti ini boleh dicoba Mbak Cynthia nanti kita. Jadi ada yang baru tuh dari The Aloe, itu dari olahan aloe vera, terus sama jahe latte. Jadi karena menginspirasi ada kopi latte dan sebagainya, itu kita coba bikin jahe latte dan sambutan masyarakat atau penikmat itu asik, enak gitu. Dan juga ikon kita sebelumnya itu adalah bunga telang yang ungu nih loh, yang ungu. Itu minuman bunga telang. Satunya yang merah itu dari bunga rosella drink. Wedang telang gitu. Seger ya. Seger banget ya. Nanti boleh dicoba kok. Oleh Mbak Sinta sama Pak Anton free deh pokoknya. Baik, Pak Anton melihat potensi yang ada di Kapanewon Sanden ini sendiri seperti apa dan kolaborasinya sejauh ini bagaimana Pak dalam peningkatan tersebut? Ya, jadi di Kapanewon Sanden itu banyak sekali potensi. Ada di Gading-Harjo, Murti Gading, lalu kemudian Sri Gading, juga Gading Sari. Gading-Harjo sudah. Jadi di sana banyak kuliner juga. Kuliner di sana banyak, dan di sana ada di Kapanewon Sanden itu ada
buah anggur, budidaya anggur juga nanas bagong. Nanas bagong. Lalu kemudian juga ada kelengkeng, ya. Jadi di sana banyak sekali potensi, juga banyak yang namanya adrem. Boleh kita sampaikan. Jadi teman-teman di sana banyak yang kita dampingi, terutama kuliner-kulinernya. Juga di sana juga ada kelompok-kelompok ternaknya. Betul. Kelompok ternak kambing ada, kelompok ternak sapi juga ada. Lalu kemudian untuk kembali ke misalnya untuk nanas bagong itu ternyata setelah pada saat itu kita mencari tahu ternyata nanas bagong itu yang nanam itu Mas Bagong. Nah itu bibitnya pada saat itu dari Bandung yang membawa saudaranya yang dulu babinkan Mas di Bandung sekarang sudah di Sanden. Ya, jadi saya tahu persis itu di sana potensinya sangat banyak untuk kulinernya. Baik. Dan terakhir harapannya untuk dengan kegiatan ini ingin Sanden seperti apa sih? Ya sebenarnya karena Sanden sudah terkenal dengan adrem, dengan nanas bagong, dengan istilahnya Sanden pengen terkenal dengan potensi yang ada yang lainnya yang itu tentunya lebih bermanfaat buat semua kalangan. Pertama kita harus kalau dalam pariwisata itu kan kita gimana penataan sampah dan yang lainnya seperti apa. Jadi kita pengennya itu benar-benar bisa nggak cuma teratasi tapi terselesaikan dengan baik. Terus yang kedua untuk mengurangi istilahnya apa ya meningkatkan atau mengurangi stunting ini tadi kita coba bekerjasama dengan Asmantoga ataupun KBT itu bisa istilahnya penanaman sayur dan obat-obatan. Jadi kasarnya kalau anak anget atau panas dikit itu nggak harus langsung ke puskesmas atau gitu. Jadi sudah ada misalkan tanaman jahe, kencur ataupun yang lainnya kan itu bisa kita gunakan. Makanya kita juga edukasi tentang pemanfaatan tanaman toga. Jadi biar siap sedia sewaktu-waktu. Baik, seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Anton dan juga Pak Odi untuk kesempatannya sekarang. Ada tambahan sedikit bahwa khususnya perbatasan antara Sanden dengan Kapanewon Padang itu surat masih lewat surat motivasi kepengennya punya ikon yang besar itu adrem mau buang besar di Jelik itu akan sampai hari ini belum bisa terwujud ya. Bisa terwujud. Tetapi kita perjuangkan bagaimana caranya supaya dapat anggaran. Nah itu mudah-mudahan ya kita tunggu kolaborasinya lagi untuk Kapanewon Sanden dan juga dari Legislatif Komisi A dari DPRD Bantul. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Pak Anton, Pak Odi dan juga tadi kita sudah muter gitu kan ya dari Kapanewon 1 ke Kapanewon lain di Bantul Creative Expo di tahun 2024. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Anton, saya sudah ditemani untuk keliling-keliling sini ya Pak ya. Sama-sama Mbak. Iya, besok kita akan berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Dan usai sudah untuk perjumpaan kita di Anjang Sana Wakil Rakyat kerjasama dari Jogja TV dan juga Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Akhir kata, saya Cynthia Rina pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa untuk Bantul Creative Expo berikutnya, teman-teman.